Halo, selamat malam, kembali lagi di Kumis Podcast bersama gua Alda, Dan pastinya bersama gua Andri. dan dimana kali ini kita akan seperti biasanya menceritakan sebuah pengalaman mistis yang dikirim oleh yang pertama Bang Andi ya, Bang Wandi. Wandi. Wandi, Oh nah. Wandi ya. Gua kan udah lama nggak buka DM. Lihat Gmail kok agak sepi ya. Ternyata ini di Instagram. Ini Ada yang kirim ceritanya. Ada lewat Gak apa-apa. DM. Gak apa-apa. Kalian juga yang mengirim lewat mana saja, yang penting terkirim lah ya. Terkirim dan jangan lupa juga buat follow juga ya. Iya, sekalian dong. Sekalian. Gitu. Dan ini tuh cerita dari Bang Wandi ya. Bang Wandi yang sangat menarik sekali nah. Menariknya kenapa, Dri? Karena yang dia alami ini bukan bertemu sosok atau bukan Bertemu siapa? Mantan? ya, bukan itu Risi atau apa? lebih parah itu nah. Kayak bukan bertemu penampakan atau sosok. Spoilernya dulu, bertemu ya? apa? Beliau ini bertemu tukang cuanki nah. Tukang cuanki? Tukang cuanki. Terus maksudnya gimana itu? Ya udahlah nanti dengerin aja lah. Siap. Ini bikin menarik nih ya. Iya. Dia bukan bertemu sosok apapun, tapi dia bertemu tukang cuanki. Tukang cuanki. Makan dong. Iya, kebetulan gue lapar nih. Oke. Lanjut aja lah ya. Seperti biasa nanti lo yang ceritain, gue yang tanya-tanya ya. Oke, siap. Siap. Tanpa Basa-basi lagi. mungkin lo langsung aja ceritain. Oke, bersama Kumis Podcast Ceritanya akan segera diputar. Jadi ini tuh kita dikirimi oleh salah satu kawan kumis kita yang mengalami pengalaman mistis. Dan tepatnya di kota Bandung. Nah, pada saat ia membeli cuanki. Beli cuanki. Betul. Di daerah mana? Coba lu tebak daerah Bandung nih, kota Bandung yang begitu besar dan indahnya. Di mana kira-kira yang terdapat banyak tukang cuanki? Banyak tukang cuanki sih, yang gua tahu tuh ada Pusdai, Sibuk, ada DDU juga banyak. Ya pokoknya banyak lah di. Nah, kalian tebak ya, kawan kumis. Berarti tidak boleh disebutkan lah ya, tidak boleh dong. dispesifikasikan. Betul. Jadi kalian tebak aja itu. Tebak di mana. aja itu di mana biar terbayang. Nah, Pokoknya di tengah kota lah di ya. tengah kota intinya itu. Oke, lanjut. Bang Wandi ini pria berumur 21 tahun. Nah. Ya sebaya kayak kita lah ya. Ya. Beliau mengalami pengalaman mistis pada saat pulang dari rumah temannya. Dan itu tuh sekitar pukul 12 malam lah. Tengah malam ya. Betul, tengah malam. Sudah di tengah kota, di tengah malam. Nah, di situ tuh ya karena besok kan masuk kuliah lagi gitu kan. Jadi dia memutuskan untuk pulang aja lah. Oh, berarti dia seorang mahasiswa juga ya? Iya, cuman kan pada saat itu tuh di rumah temannya emang lagi asik-asiknya tuh nah. Ya namanya pemuda lah ya, masih main PS lah gitu, entah main PS, entah lagi ngobrol gitu. Pokoknya lagi asik lah. Sampai lupa waktu, pulang tengah malam. Betul. Cuman ya memutuskan untuk pulang aja lah ya. Nah, pada saat di perjalanan Bang Wandi ini merasakan hal yaitu lapar. Bentar, gua penasaran nih. Coba lihat dulu itu di mana daerahnya. Coba Nih. Lu lihat. dulu. Oh, Nah, bener di situ anjing, kan. tebakan gua bener kan. Nah, di situ. Wah, ini gua kebayang banget. Ini kebayang banget. Oke, lanjut.
Jangan di-spill anjir. Seru. Nah, Bang Wandi ini merasakan lapar. Namun ketika dari kejauhan ia melihat tukang cuanki lah di pinggir jalan. Nah di situ dia memutuskan untuk udahlah beli cuanki dulu lah. Ya lumayan buat ganja lapar. Nah ketika ia berhenti itu di situ tuh dia agak aneh. Abang tukang cuankinya tuh udah tua lah, sekitar umur 60-65an. Cuman pakaiannya tuh kayak lusuh gitu. Kayak lusuh. Nah, cuman karena mungkin yang Bang Wadi pikirkan tuh mungkin abang tukang cuanki ini udah capek lah ya keliling-keliling terus akhirnya mangkal di situ gitu. Kebayang sih ini gua itu sepi banget soalnya. Situ sepi banget. Lumayan lah ya. Apalagi malam. Ya, di situ tuh ada beberapa orang lah ya, ada lumayan agak ramai lah. Pada saat itu tuh. Di situ kan banyak pohon juga ya? Iya banyak. Nah ini nih. Dia itu kenotis sama pohon yang gede tuh di belakang tukang cuanki itu. Berarti tepat pohonnya itu di tukang cuanki itu berada di situ ya? Iya berada di situ. Di situ tuh ia merasakan kayaknya enak tuh nyender di situ di pohon itu kan. Ya udah dia berhenti, turun dan dia memesan cuanki plus sama mie instan. Nah ya tuh bang beli mie instan. Ya beli cuanki plus mie instan lah ya. Biar Karena kenyang, lagi lapar. Nah di situ tuh tukang cuankinya tuh mengangguk. Kayak gimana ya? Nggak respon aja gitu. Cuma responnya tuh gerakan doang. Nah, ya udahlah dia pesan aja lah ya. Karena udah lapar juga. Terus keadaan pada saat itu tuh habis hujan, dingin-dingin. Wah enak banget ya makan Enak cuanki. banget pasti. Ya lu tau lah pasti keadaan Bandung Habis hujan kayak gimana lah. Kebayang. Malam hari ada kabut dikit, wah. Itu tuh cocok untuk cuanki. Oke, lanjut. Nah, di sini tuh dia karena disediain kayak bangku kecil gitulah ya. Jodog lah ya. Bahasa Bisa Sundanya. bahasa Sunda jodog lah. Nah, di situ tuh dia duduk. Duduk sambil nunggu tuh dia main HP lah. Nah, cuman dia tuh agak kenotis sama alat masak untuk pancinya tuh. Kenapa tuh? Karena yang ia lihat biasanya tuh kan kompor gas. Cuman ini tuh kayak tungku gitu Tungku. dan isinya tuh arang gitu lah, arang-arang gitu. Masih tradisional. Tradisional betul. Nah karena notice itu, ia cobalah untuk nanyakan, bang, kok masih pakai arang gitu kan? Di situ tukang cuankinya cuman diam dan itu tuh menghadap ke depan kan ya. Dia belum sempat untuk berpas-pasan mukanya. Oh berarti pas saat ngobrol tuh hanya berbeda arah ya? Berbeda gitu. arah. Tidak Iya, saling berhadapan. bertatapan gitu. Betul. Nah dia tuh udah nanya itu, nggak ada respon sama sekali lah pokoknya. Diam. Nah di situ langsung dia bilang lagi, oh tapi nggak apa-apa sih bang, lanjutin aja bikin cuankinya, soalnya saya menarik nih, ciri khas banget kayaknya, bau-baunya, aromanya tuh menggugah selera gitu. Emang enak sih, gua soalnya pernah juga makan cuanki. Yang masih tradisional kan? Iya. Gitu. Biasanya ada bau minyak tanah. Biasanya sih di kampung-kampung tuh masih pakai tungku gitu kan. Tapi nggak tahu sih kalau sekarang. Oke lanjut. Nah di sini tuh masih belum direspon. Cuman dia diem aja. Angguk-angguk doang. Angguk-angguk doang gitu.
Di sini Bang Wandi mulai sedikit agak, oh ya udahlah mungkin Abang Cuan kayak ini capek lah ya. Ya mungkin habis keliling juga lah ya. Itu tutur kata Bang Wandi ini. Dengan cerita jadilah makanannya. Di situ tuh abang tukang cuankinya balik badan buat ngasihin cuankinya. Cuman kayak yang setengah balik badan gitu loh. Ya. Cuman tangannya doang nih. Tangannya doang. Nah di sini dia ambil lah ya. Wah harum banget di situ tuh. Tapi belum ngerasain ada hal aneh di situ. Enggak lah, masih merasakan hal lapar lah. Nah, apalagi di situ ditambah aromanya tuh begitu khas banget nah. Ya apalagi lagi lapar pasti Lah. pengen cepet-cepet makan aja. Nah, ketika ya tuh wah ya udahlah makan kan. Wah sampai dia ini memesan hingga 2 mangkok nah. Wah pokoknya karena lapar lah ya mungkin ya. Dan enak juga gitu. Jadi nambah dia tuh. Nah setelah selesai biasalah ya dia tuh nyebat dulu lah. Tradisi anak muda ngerokok dulu Habis makan tuh. Nah di situ tuh ketika ngerokok dia tuh ngelamun sambil bertanya lah untuk interaksi lah ya. Bang, orang mana gitu? Kok masih jualan nih pada saat jam segini lah? Nah di situ tuh nggak ada respon sama sekali. Masih hanya Tetap seperti itu ya. tetap seperti itu gitu. Nah di situ Bang Wandi ini kan mulai agak aneh lah ya. Kenapa gitu kan? Nah ya udah dia tuh memutuskan untuk mau menepuk pundaknya gitu kan. Tumpah pundak abang cuanki ini. Ketika ia tepuk seketika gelap semuanya nah. Tiba-tiba Gelap. Pokoknya Pas dia kayak tepuk, itu sempat berbalik dulu nggak? enggak. Pokoknya dia tuh megang pundak abang cuanki ini. Wow. Terus dia tuh kayak yang gelap, ya kayak yang pingsan aja lah. Pokoknya Tiba-tiba nggak gitu, sadarkan seketika. diri. Oke. Di situ tuh, ya pokoknya gimana ya, gelap kayak yang tidur gitulah. Ya. Seketika singkat cerita dia itu sadarkan diri lah ya. Itu lama itu waktu dia tidak sadarkan dirinya. Nah itu tuh agak lama nah, sekitar setengah jam lah, lumayan lah. Setengah jam sampai 1 jam lah. Karena keadaan juga ketika ia lihat masih agak gelap. Cuman dia tuh udah dikerumunin oleh 5 orang warga sekitar Yang ada di situ. yang ada di situ. Nah di situ tuh dia ditanya, Bang kenapa? Gitu kan, oleh warga itu. Ya karena kebingungan. Ya dia juga linglung gitu kan, nggak bisa jawab. Ya gue juga nggak tahu gue kenapa gitu kan. Tiba-tiba ada dikerumunin aja. Nah Bang Wandi itu bilang, ya nggak tahu, saya juga nggak tahu kenapa kok saya bisa tiduran di sini gitu. Aneh. Nah, warga sekitar bilang, tiduran dari mana? Tadi abang duduk di sini, terus ya kayak interaksi gitulah, pokoknya kayak ngobrol sendiri, kayak gimana ya? Pokoknya itu kata salah satu warga di situ yang merhatiin dia dari awal. Oh, berarti pas saat dia turun dari motor, ada warga juga yang memerhatikan. Ada ya? juga, karena aneh juga kan, kok diam di situ, berhenti di Yang situ. dilihat si warga ini tuh seperti apa gitu? Interaksi kayak gimana tuh? Kayak interaksi sama seseorang lah gitu. Jongkok atau berdiri gimana? Iya pokoknya duduk gitu lah. Duduk kayak ngobrol Mm-mm. di pohon itu. Ini pohon itu. Wah gila. Aneh kan? Ini. Ngeri banget nih cerita. Karena ya di situ tuh Bang Wani enggak lah. Heran ya. Heran kan. Orang saya tadi berhenti itu
buat beli cuanki. Kata Bang Wandi itu ya versinya. Kata warganya, enggak mas tuh tadi berhenti motor, terus turun, terus kayak ngobrol-ngobrol sendiri gitu kan. Mungkin Saya disangkanya juga iya sangka sakit. dari warga sekitar tuh udah menyangka dia tuh orang gila lah gitu. ODGJ. Cuman anehnya tuh karena ya masa sih ODGJ bisa naik motor dan perlengkapannya juga komplit ada lah ya. keanehan lah ya dari warga sekitar. Nah, cuman ketika akhir-akhirnya Bang Wandi ini berdiri terus kayak yang langsung pingsan gitulah nah. Oh, pas berdiri langsung pingsan yang dilihat Yang warga tuh. dilihat oleh warga. Ya udahlah, memutuskan warga tuh untuk menghampiri. Ya kenapa kan? Nah, ketika disadarkan yang diceritakan oleh Bang Wandi itu seperti itu versi Bang Wandi. Gimana tuh Ya. versi Bang Wandi? Membeli cuanki dan makan di situ hingga 2 mangkok malahan. Nah, ketika itu tuh salah satu warga di situ menyarankan untuk ikut dulu untuk ke orang pintar di daerah situ. Karena ya takut kenapa-kenapa kan. Ya udahlah, berangkatlah Bang Wandi ini dengan warga itu. Salah satu warga. Sampailah di salah satu rumah orang pintar. Dan emang agak deket nah jaraknya juga. Di situ orang pintarnya bilang, ya pokoknya disembuhin aja. Loh, Mas ini tadi emang gimana keadaannya? Tolong ceritakan. Ya pokoknya diceritain kayak yang seperti tadi lah. Nah, orang pintar ini bilang bahwa oh gitu ya Mas. Oh ya udah, saya netralin. Saya kasih tahu emang sih sebelumnya waktu dulu tuh ada tukang cuanki di situ dan itu tuh terkenal banget, salah satu tukang cuanki lah di situ. Keliling-keliling di daerah situ, cuman ketika beliau menyeberang, naasnya beliau tertabrak oleh salah satu mobil hingga meninggal dunia. Tepat pada depan pohon itu. Oh gitu. Gitu. Berarti seakan pas nepuk itu Bang Wandi itu langsung di apa ya dibawa ke alam lain ya, di dimensi lain gitu. Iya, kayak yang dibawa ke dimensi lain. Nah, ketika dinetralisir, Bang Wandi ini muntah-muntah nah. Muntah-muntah ya kayak gimana ya, muntahannya tuh aneh lah pokoknya. Gak tahu ini Bang Wandi juga nggak menspesifikasi tentang muntahannya. Dan gue juga mungkin agak ya jijik lah. Ya, pokoknya dia muntah ya. Pokoknya Mungkin dia muntah. Dia juga kan jorok ya. Itu makan apa sebenarnya? Iya, ya kepikiran juga lah. Tapi yang gua bayangin tuh pas dilihat warga dia pas interaksi tuh kayaknya creepy banget ya. Iyalah, anjir. Kayak Anjir gua juga ngebayangin ini pas merinding lagi bilang ngobrol sendiri, "Mang, nanya, kok ini apa? Tradisional gitu alatnya." Anjir. Pokoknya berusaha untuk interaksi lah ya. Apalagi kayak nepuk-nepuk gitu kan, nepuk apa gitu. Angin. Nah, itu. Wah, Dan ketika ia menepuk dan di situ tuh anjir gua kayak kebayang gitu. soalnya yang serem tuh apa? Bukan cerita dari Bang Wandi tapi pas diceritain sama warganya. Nah, itu. Iya sih. Iya, Itu kan. benar. Gila. Ya pokoknya gimana ya? Gua juga gila. Itu jalan yang sering gua laluin, Bro. Anjir. Gua jadi kalau lihat ada tukang cuanki kalau nggak lapar-lapar amat gua kayaknya skip deh Anjir. sekarang. Kecuali dibayarin lu. Boleh kalau gratis. Ayolah gas mau sekarang juga ayo. Tangguh. Aduh, Ini Bang Wandi kisahnya cukup creepy lah ya. sangat malahan, sangat menyeramkan ya. Soalnya bukan bertemu sosok atau apapun, tapi ini tuh lebih kayak ya itu dibawa Ke dimensi lain ya. lain. Yang ternyata tukang cuanki itu sebenarnya dia Sudah tuh meninggal. sudah meninggal. Ya, korban kecelakaan. Dia membeli cuanki, Tabrak lari gitu. tapi cuanki gaib. Itu kan kesimpulannya. Ngeri. Ya, pokoknya gua juga nggak tahu lah ya untuk kelanjutan ceritanya.
Karena di situ Bang Wandi Hanya seperti itulah hanya ya seperti menuliskan. itu menuliskan di DM kita. Ya pokoknya terima kasih banget lah buat Bang Wandi Ya, karena makasih banyak banget. ini tuh salah satu bentuk support untuk kita juga lah ya. Ditambah ceritanya yang menarik ini, Menarik gitu. banget. Tidak lupa juga berterima kasih untuk kalian para kawan kumis yang setia mendengarkan Kumis Podcast ini. Betul. Dan jangan lupa buat kawan kumis untuk mengajak kawan-kawan kalian atau saudara-saudara kalian atau mantan-mantan kalian atau istri-istri kalian Untuk menonton atau atau mendengarkan cerita dari Kumis Podcast. betul. Jangan lupa support juga, Dengan cara follow sosmednya dan subscribe channel YouTube kami atau like, comment dan pokoknya bentuk apapun itu supportnya. ya ya untuk interaksi sih banyakin komen juga lah ya namanya. Apapun kritik atau saran dari kalian akan kami tampung dengan baik lah intinya. Betul sekali gitu. Dan tidak lupa juga buat kalian kawan kumis sekiranya ingin cerita pengalaman mistisnya disuarakan oleh kita berdua, boleh di DM atau dikirim lewat Gmail. Ya, betul. Nanti ada di bio juga ada ya bio. si Gmailnya sama Instagram, TikTok gitu. Iya. Mungkin hanya itu. Oke, kita tutup aja. Kami Kumis Podcast undur diri. Saya Andri. Saya Alda. Tunggu kami di episode berikutnya.